selamat datang di Tangerang Talk. Pandemi COVID-19 menuntut kita, khususnya pemerintah daerah, untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh Kelurahan Nusa Jaya. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Kang Lurah Ian, selaku Lurah Nusa Jaya. Halo Kang. Halo Mbak Tifa, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kang Ian, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Saya ini kenal Kang Ian dari zaman jadi ajudan sampai akhirnya sekarang menjadi lurah ya Kang ya. Ya betul sekali Mbak Tifa, kita banyak cerita ya. Sejak kapan sih Kang diangkat jadi lurah di Nusa Jaya ini? Saya diangkat jadi lurah tuh semenjak 1 Januari 2021, jadi baru 8 bulan Mbak Tifa. Dan walaupun usianya masih cukup muda nih, beberapa bulan diangkat jadi lurah, tapi inovasinya cukup banyak sekali nih yang dilakukan oleh Kelurahan Nusa Jaya. Salah satunya adalah kelurahan digital. Mungkin Kang Lurah Ian bisa ceritain sedikit tentang terobosan kelurahan digital ini yang Pak Wali juga sudah mencanangkan bahwa nantinya nih Kelurahan Nusa Jaya akan menjadi pilot project untuk kelurahan-kelurahan lainnya. Oh ya Mbak Tifa, terima kasih. Jadi kelurahan digital itu adalah berangkat dari kegundahan hati saya pribadi dan teman-teman yang di kelurahan. Ketika saya datang kantor kelurahan di hari pertama, saya melihat warga saya datang ke pelayanan hanya menanyakan KTP saya sudah jadi atau belum. Kakak saya sudah jadi atau belum, lalu kalau misalnya belum, balik lagi. Lalu ada juga yang datang ke kantor kelurahan hanya untuk menanyakan syarat. Saya bikin syarat keterangan menikah apa saja, dikasih tahu, habis itu pulang lagi. Ada lagi orang datang ke kantor kelurahan itu udah bawa berkasnya, ternyata berkasnya masih kurang, balik lagi. Ada lagi yang udah lengkap berkasnya, ternyata begitu selesai di print, dicetak, ternyata lurahnya lagi di lapangan, akhirnya menunggu. Nah, atas dasar itu, kegunaan itu, kami membahas bersama dengan unsur seluruh kelurahan, kita memfasilitasi pemerintah masyarakat dengan WhatsApp pelayanan dan aplikasi Pangkas. Jadi semuanya pakai aplikasi Pangkas dulu atau WhatsApp-WhatsAppan dulu. Nanti kalau sudah jadi tinggal diambil, tinggal tukeran berkas, jadi cuma 5 menit urusan selesai. Oke, ini kan dari zaman yang masih konvensional menuju digitalisasi kan agak cukup susah juga ya, susah gampang nih untuk mendirect pegawai ataupun masyarakat untuk berubah juga. Gimana cara Kang Ian nge-create itu semua? Kalau untuk Pangkas memang kita sedang on progress. Nah, terus kalau misalnya untuk masyarakatnya sendiri, kita memberikan jangka waktu cukup lama, 6 bulan. 6 bulan itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi warga Nusa Jaya tetap dilayani secara offline, tapi diajari. Nah, sekarang kalau Mbak Tifa ke kelurahan, mungkin Mbak Tifa nggak bakal bisa masuk dari pintu utama, karena pintu utama kita udah close. Kita nggak nerima lagi pelayanan offline, kecuali untuk yang hal-hal surat yang sensitif seperti waris dan yang lainnya, itu baru offline. Tapi kalau yang lainnya hanya online saja. Begitupun datang ke kantor kelurahan, mereka juga tidak akan bisa masuk. Jadi nanti ada ruang konsultasi, yaitu yang di samping. Nanti petugas kita yang datang dijelasin bahwa sekarang tuh online. Nanti walaupun dia sudah datang ke kantor kelurahan, dia tetap menggunakan WhatsApp pelayanan. Dia foto-foto yang berkasnya dikirim. Hal itu demi agar masyarakat terbiasa gitu Mbak. Jadi kan minimal saja mereka sudah save nomornya gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita mau menerima pelayanan dari Kelurahan Nusa Jaya harus menghubungi WhatsApp dulu ya. Tidak bisa janjian secara offline, harus online. Online semua Mbak. Oke. Biasanya berapa lama sih untuk proses sampai surat itu jadi? Nah, sebenarnya tergantung Mbak. Tergantung kesulitannya. Dalam artian kayak misalnya surat waris ya. Waris itu kan syaratnya cukup banyak. Apalagi kalau misalnya surat akte kematian, akte kelahiran yang bukan di tangan kita Mbak. Tapi kalau yang di tangan kita seperti surat-surat yang biasa, surat keterangan dan yang lainnya, itu minta hari ini ya berapa jam juga jadi Mbak, nggak bakal lama, cuma sebentar. Waktu itu ada juga Mbak, ini juga kenapa sih kita buy online? Karena kita ingin semua sama di mata pelayanan. Jadi hadirnya kelurahan digital ini selain mempermudah warga, juga efisiensinya sangat tinggi ya. Jadi warga tidak membuang-buang waktu untuk nunggu selalu di kelurahan. Nah, selain kelurahan digital, inovasi yang dilakukan oleh Kelurahan Nusa Jaya kurang dari setahun nih sangat banyak. Salah satunya hadirnya Nusa Jaya Store. Boleh ceritain lagi Pak Lurah terkait NJ Store ini? Kayaknya lebih enak ngomong NJ Store ya. Jadi NG Store itu ada dalam bagian konsep Nusa Jaya sebagai Nusa Jaya Entrepreneur Center. Jadi ini juga berawal dari kegundahan Mbak, semua juga berawal dari kegundahan. Ketika kami datang ke kantor kelurahan,
kami melihat Kelurahan Nusa Jaya ini letaknya strategis di pinggir jalan raya utama masuk ke arah Perum. Luasnya subhanallah sangat luas. Terus di samping pinggir jalan raya, kita melihat di parkiran yang luas itu di Nusa Jaya diisi hanya oleh warga-warga yang numpang parkir di situ. Akhirnya atas kegundahan itu kami membuat Nusa Jaya Entrepreneur Center karena kita melihat kalau masalah pelayanan kita harusnya sudah selesai dengan masa pelayanan. Sekarang masa pemberdayaan. Oleh karena itu kita bikin konsep Nusa Jaya Entrepreneur Center, di mana kelurahan bukan hanya sebagai pusat pelayanan, tapi pusat perekonomian masyarakat. Nah, salah satunya ada NG Store. Nusa Jaya Store itu adalah pusat jualan oleh-oleh dan barang-barang murah di situ dijualnya. Dan itu juga dibangun oleh pemerintah. Namun semuanya, isi-isinya dan yang lainnya pengelolaannya itu swadaya masyarakat semuanya, gitu Mbak. Jadi sebenarnya apa sih Pak Lurah yang pengen Pak Lurah jadikan kelurahan ini sebagai tempat apa sih Pak? Mimpinya Pak Lurah ini, karena banyak sekali nih inovasi-inovasi yang Pak Lurah curahkan ke dalam Kelurahan Nusa Jaya. Nah, jadi kami ingin kelurahan itu sebagai pusat perekonomian masyarakat, Mbak. Jadi di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, kan semua orang susah ya, susah. Apalagi kalau misalnya susah cari uang dan yang lain, perekonomian pun turun. Nah, saya ingin perekonomian ini meningkat gitu, meningkat. Oleh karena itu, kita fasilitasin semuanya. Misalnya di NG Store kan sekarang alhamdulillah nih Mbak, kalau Mbak kesini, pasti melihat cerita dari teman-teman yang biasanya mereka cuma omsetnya 200.000 per minggu, sekarang udah 1 juta per minggu. Kenaikannya 5 kali lipat gitu. Bahkan subhanallahnya lagi itu biasanya kan permasalahan UMKM ini Mbak, mereka itu nggak berani stok banyak. Ketika barang habis, mereka nggak berani lagi stok banyak. Nah sekarang mereka udah mulai bikinnya banyak karena mereka tahu paling 1 hari 2 hari sudah habis. Nah ada keberanian ini yang justru menurut saya akhirnya UMKM bisa dibilang grow up lah, kesejahteraan untuk mereka sendirinya meningkat gitu Mbak. Nah kita juga bakal fasilitasi lagi Mbak, ada yang namanya nanti daerah ada rumah produksi UMKM di NIC juga. Itu kan ada bengkel kreativitas juga, itu warga Nusa Jaya yang nggak punya tempat tapi punya kemampuan, kita fasilitasin di Nusa Jaya bengkel kreativitas gitu Mbak. Selain ada kafe, studio rekaman, creative hub. Nah UMKM juga kan permasalahannya gini Mbak, ketika mereka nggak bisa desain, mereka nggak bisa fotografer, mereka nggak bisa digital online, jualan online dan lainnya. Semuanya itu permasalahan itu ditangkap oleh Nusa Jaya dan kita fasilitasin. Iya. Tapi kan nih Kang Lurah, Pak Lurah, apapun panggilannya ya buat Kang Lurah iya nih. Pasti nggak mulus gitu aja dong Kang. Mulai dari hadirnya kelurahan digital sampai NG Story ini. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi Kang Lurah, teman-teman di kelurahan, ataupun masyarakat itu sendiri. Terus gimana nih Kang Ian untuk nge-create-nya supaya ini tuh nggak jadi masalah gitu, tapi jadi hal yang harus kita tangkap juga peluangnya gitu. Baik Mbak, ini juga menarik ya Mbak. Mungkin sebagian besar orang karena melihatnya sekarang kondisi di 8 bulan kami di kelurahan dengan inovasi-inovasi yang dibuat. Padahal di awal-awal itu bahkan sempat ada warga yang menyampaikan kepada saya, ini Pak Lurahnya kebanyakan mimpi. Banyakan mimpi karena apa ya? Karena mungkin mereka beranggapan apa yang dikerjakan yang konsepnya tahun ini pasti tahun depan dikerjainnya. Hitung-hitungan pemerintah kan? Hitungan pemerintah. Tapi subhanallahnya kendala-kendala itu berkat gotong royong antara pemerintah dan masyarakat 8 bulan itu sudah jadi. Karena rata-rata adalah dari hasil gotong royong masyarakat. Mungkin kalau misalnya uang pribadi itu udah buat yang ini ada 300 jutaan lebih kali Mbak. Cuma ini kan 100 jutanya adalah warga, lebih 100 juta lebih. Kayak misalnya paving block, kita kan sumbangan dari warga, yang masangnya warga 3 hari 3 malam. Terus semua AC4, karpet dan yang lainnya itu warga semua. Jadi memang kekuatannya adalah kekuatan warga. Yang hebat bukan kelurahannya, tapi yang hebat adalah warga Nusa Jaya. Jadi semangat gotong royong yang selalu diciptakan di Kelurahan Nusa Jaya hingga akhirnya Nusa Jaya bisa sekeren ini, bisa sekreatif ini, dan Engister juga memiliki omset yang luar biasa fantastis ya. Sebenarnya apa sih Kang Lurah yang ingin ditonjolkan dari Kelurahan Nusa Jaya dengan beragam inovasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di kelurahan? Sebenarnya poinnya gini Mbak, sebenarnya poinnya kita ingin merubah paradigma masyarakat pada kelurahan. Poin pentingnya, ketika orang datang kantor kelurahan, orang berpikir wah bakal diperlambat nih, bakal dipersulit nih, bakal dimintain duit nih.
Saya ingin merubah paradigma itu, Mbak. Gimana caranya masyarakat datang ke kantor kelurahan? Oh, pasti sama dipercepat, dipermudah. Nah itu, walaupun ketika kita sosialisasi, dalam artian misalnya saya kan aktif di TikTok juga kan. Wah itu Iya, mah betul. pasti nggak mungkin tuh, pasti diperlambat, dipersulit. Nah itulah paradigma yang kita mencoba untuk merubah pandangan masyarakat terhadap baju coklat khususnya di kelurahan. Oke, sangat membuka sekali ya wawasan kita nih ngobrol sama Kang Ian. Nih kalau boleh tahu jam operasional NJ Store dari jam berapa sampai jam berapa? Siapa lagi nih Sobat Tangerang pengen belanja juga di NJ Store? Nah, jam operasional NJ Store itu dari jam 9 sampai jam 4 sore, Mbak. Hanya itu. Dan dari Senin sampai Sabtu. Kita pastikan bahwa sayuran kita lebih murah dari pasar Malabar atau pasar Indo sekalipun. Terus di situ banyak produk UMKM, mulai dari tempe dan yang lainnya. Ada juga beras murah, ada juga minyak murah. Karena kita konsepnya 70-30, Mbak. 70% adalah produk UMKM, 30%-nya ya produk-produk yang bisa menarik orang dan harus lebih murah. Karena kan kalau kebutuhan pokok tiap hari orang bisa datang. Tapi kalau untuk UMKM kan mungkin mereka juga suatu waktu saja. Makanya kita konsepnya itu. Oh iya, saya juga lupa, Mbak. Kita punya program Nusa Jaya Lindungi, kartu Nusa Jaya Lindungi. Itu pokoknya kalau ada warga Nusa Jaya meninggal yang udah ikut program, itu dapat santunan 42 juta, Mbak. Mbak Tifa mau ikut? Ya harus berKTP-nya tapi Kelurahan Nusa Jaya ya. Nanti saya pindah dulu deh ke Kelurahan Nusa Jaya supaya dapat kartu Nusa Jaya Lindungi yang bekerja sama BPJS Tenagakerjaan. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Lurah Ian. Sehat terus ya dan selalu menginspirasi buat kita semua dengan terobosan-terobosan inovasinya di tengah pandemi COVID-19 khususnya. Oke, buat Sobat Tangerang, jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.